Permasalahan air bersih dan pembangunan infrastruktur akan terus menjadi fokus pemerintah Kota Kupang di tahun 2020. Hal tersebut disampaikan dalam media gathering rencana kerja dan program pro rakyat pemerintah Kota Kupang tahun 2020. Penjabat Sekda Kota Kupang Eli Wairata yang mendampingi wali kota mengatakan air bersih akan menjadi program fokus 2020. Program air bersih ini sudah diakomodir dalam APBD serta digabungkan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Pertama, air bersih. Dalam berbagai kesempatan Pak Wali selalu sampaikan permasalahan air bersih merupakan momok juga untuk bagaimana menyelesaikannya. Dan pada tahun ini lewat lobby-lobby yang dilakukan oleh Pak Wali Kota, juga ada Pak Wakil dan beberapa pejabat yang mempunyai kompetensi dalam bidang ini, juga kaitan dengan DPR RI yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, sehingga kita tahu bahwa permasalahan air sudah hampir bisa terjawab dengan dibangunnya juga pipa di Kali Dendeng, juga kita pengembangan air sagu. Bagaimana juga kita juga memperkuat kelembagaan perusahaan air minum daerah, di mana sudah ada direktur perusahaan air minum untuk bisa memberikan gagasan dan bagaimana cara untuk menggali sumber-sumber air yang ada, dan bagaimana juga mengkolaborasi dengan kerjasama dengan Kabupaten Kupang agar permasalahan air ini bisa terselesaikan tentunya. Itu program yang sudah dibuat oleh Pak Wali Kota, pemerintah kota dalam hal ini. Eli Wairata juga mengatakan untuk mendukung ruang terbuka hijau, Pemkot akan membangun 6 taman. Sebelah timur dan barat, Taman Nostalgia akan dibangun Taman Perdamaian dan Taman Revolusi Mental. 2 taman lainnya yaitu Taman Koridor 3 dan Taman Tagantong terletak di depan kantor Camat Kelapa Lima. Daerah Terminal Lama di Kelurahan LLBK juga akan ditata menjadi Kupang Square. Dan terakhir adalah penataan wisata kuliner di depan Hotel Aston Kupang. Tempat itu semua terbuka bagi masyarakat. Biaya pembiayaan taman-taman tersebut bersumber dari pemerintah pusat senilai lebih dari 20 miliar rupiah. Seluruhnya itu ketiga taman yang terakhir ini hanya sekitar 27 miliar sampai dengan 32 miliar. Jadi untuk taman aja sudah 100, bisa sampai 130. Kemudian air bersih itu sekitar 400. Kemudian ada bantuan untuk TPA paling juga 30, dan itu yang bantuan mengenai taman dan penataan kota. Itu namanya bantuan akselerasi penataan kota Kupang. Itu perjuangan kita yang sangat luar biasa untuk mendapatkan dana itu. Di samping itu Bapak Ibu semua, di samping dana DAK dan dana DAU yang memang rutin kita dapat, ada bantuan lampu jalan. Lampu jalan kemarin sebenarnya dalam DPA mereka, apa namanya istilahnya itu lampu solar cell. Saya kemarin ke sana, saya diprotes. Sebenarnya Pak, saya tidak minta solar cell, saya minta lampu PLN biasa. Nah, mereka masih mikirkan bagaimana merubah itu. Kalau saya bilang kalau memang nggak bisa rubah, tetap kita dapat 4.000 lampu. Sebenarnya Bapak Ibu semua, 4.000 lampu ini yang kita butuh untuk jalan utama saja itu sekitar 1.800, kata 1.900 lampu. 1.900 lampu ini angkanya didapat dari semua kelurahan yang mengajukan kepada kami. Saya instruksikan kepada kelurahan, kasih tahu kepada kami semua kebutuhan lampu jalan di kelurahan Anda. Jadi kalau ada nanti lampu di kelurahan Anda mati atau tidak dipasang, lurahnya bodoh. Kita harus berhentikan lurahnya itu. Karena berkali-kali saya minta tolong list nama-namanya. Kebutuhan lampu di jalan mana, total seluruhnya berapa lu perlu lampu. Ada waktu itu 5 kelurahan yang tidak mengajukan. Berkali-kali. Nah, saya dapatkan itu hampir 1.900 lampu untuk jalan, ternyata di jalan utama. Untuk program Pro Rakyat tahun 2020, penjabat Sekda Kota Kupang mengatakan akan ada tambahan 4.000 lampu penerangan jalan.
tiang lampu dan lampu dekoratif di jalan protokol sebagai aksesoris lintas kota, serta pembuatan air mancur di Taman Tirosa. Di samping itu, program sembako nasional, bantuan pembiayaan BPJS senilai 4 miliar rupiah bagi 9.000 warga miskin, dan bantuan pembiayaan uang muka rumah bagi rohaniawan yang belum memiliki rumah akan menjadi prioritas Wali Kota Jeffrey. Selain itu, pengembangan marka jalan dan drainase, bedah rumah bagi 500 warga tidak mampu, beasiswa bagi 3.000 anak dari keluarga tidak mampu dan berprestasi, juga pembagian seragam sekolah dari tingkat SD hingga SMP. Kacamata gratis masih akan diberikan, penataan Pasar Kasih dan Pasar Oeba, pemberdayaan masyarakat kelurahan pinggiran, pengembangan pertanian dan hortikultura, bantuan umroh dan syarah keagamaan, serta bantuan peralatan nelayan di wilayah pesisir Kota Kupang akan menjadi fokus program kesejahteraan bagi masyarakat Kota Kupang dari Wali Kota Kupang Jeffrey Riukore. Giri Rudolf, AFB TV melaporkan.